Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, jamaah lintas masjid yang hadir pada maghrib menjelang isya ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Setelah terjadi pemboikotan selama 3 tahun oleh orang kafir Quraisy kepada keluarga besar Rasulullah, Pak. Waktu itu setelah lepas dari pemboikotan, Abu Thalib paman Rasulullah jatuh sakit. Jadi 3 tahun tidak boleh bergaul dengan Bani Hashim dan umat Islam. Mau yang Islam Bani Hashim, mau yang masih musyrik, pokoknya tidak boleh berhubungan dengan mereka. Tidak ada jual beli, makanya umat Islam kelaparan selama 3 tahun itu. Jadi jangan dikira kita kalau udah taat ibadah sudah itu tidak ada ujian lagi, tetap ada, Pak. Bahkan mungkin lebih parah ujiannya, seperti saudara-saudara kita di Palestina, iman kuat, sholat rajin, jamaah setiap waktu, tetapi mereka mendapat ujian dari Allah. Cuman bedanya itu menjadi kenikmatan bagi mereka. Bukti kenikmatannya itu apa, Bu? Seorang ibu-ibu yang mengucapkan terima kasih, ya Allah, Engkau telah menggerahi syahidnya 2 anakku yang akan menjadi dinding bagiku nanti di akhirat, yang akan memberikan syafaat. Jadi nikmat bagi mereka di dalam ujian itu, Pak. Karena ujian bagi orang mukmin itu akan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Bapak Ibu udah rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, sakit banyak juga, tidak sembuh-sembuh, itu ujian dari Allah. Dan kadang jadi contoh bagi orang, Pak. Saya ngambilnya begini. Ada bapak dulu umur 74 tahun, tidak pernah tidak sholat berjamaah ke masjid. Ujiannya di masa tuanya, di usia dia ke 74 tahun, kena stroke. Sementara dia selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba bisa mendirikan sholat secara sempurna sampai akhir hayat hamba. Ini stroke, Pak, gimana? Ternyata terbukti, walaupun dia berdiri sebelah kaki, tidak pernah sholat duduk selama di masjid. Dan jadi contoh asbab hidayah bagi orang nengok, malu kita nak ke masjid. Atuk tu stroke ke masjid dia. Jadi asbab hidayah bagi orangnya dia, Pak. Sakit pun dia ke masjid. Jadi bisa jadi ujian bagi kita bisa mendatangkan hidayah bagi orang lain. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Nah, setelah terlepas itu, Bapak Ibu, jatuh sakit Abu Thalib, dan kita semua tahu Abu Thalib ini bukanlah seorang muslim. Waktu dia sakratul maut itu, apa kata Rasulullah? Ayyu'am, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kau ucapkan kalimat itu, paman, itu menjadi alasan bagiku untuk memohonkan ampun kepadamu, untukmu kepada Allah. Datang Abu Jahal sama Abu Umayyah, jangan kau ucapkan kalimat itu, Abu Thalib. Lebih tua agama kita daripada agama Muhammad ini. Gengsi lah kita. Gara-gara gengsi itulah Abu Thalib menggelengkan kepalanya kepada Rasulullah dan meninggallah dalam keadaan musyrik.
sementara jasa banyak terhadap Islam, Pak. Rela lapar 3 tahun bersama Rasulullah, sayang kepada Rasulullah sampai Rasulullah menikah, jasa banyak tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Dari sinilah kita tahu, Bu, ya, bahwa benar kata Rasulullah itu, agamamu mengikuti agama kawanmu, jadi telitilah siapa yang engkau jadikan kawan. Orang bilang kita tidak boleh milih-milih berteman. Islam menyuruh memilih, Pak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pilihlah kawan yang apabila kau dekat dengannya bertambah imanmu kepada Allah. Ini kawan-kawan yang menegangkan saraf otak, dia cerita barang antik aja kerja, dia tidak jelas juga barangnya, Pak. Duduk kedai kopi makin tegang saraf dibuatnya. Ini ada orang cari, ya, piring gambar ikan, tapi ikan tidak boleh putus. Kalau ada 10 juta dia ambil orang satu tuh. Tapi tidak pernah ada deal-deal yang tuh, letih tiap hari, Pak. Kadang saya dengar cerita itu bagus sih, makan ubi nyata daripada makan roti mimpi, Pak. Sibuk duduk-duduk macam itu. Tapi itu hobi. Terlepas dari itulah ya, Pak. Kadang kawan yang menegang-negangkan saraf nih, Pak, tidak bisa kita tenang dibuatnya sholat. Rasulullah waktu kecilnya dia menggembala kambing. Waktu beliau menggembala kambing, datanglah kawan-kawannya. Muhammad, sesekali turunlah kau ke Mekah, acara musik mantap-mantap, penyanyi seksi-seksi, nontonlah biar aku jaga kambing kau. Apakah Rasulullah tergoda? Iya. Tunggu kambing aku ya, biar aku nonton. Tetapi Allah halangi Rasulullah dengan rasa kantuk yang teramat sangat. Belum sampai ke lokasi, ngantuk. Jadi ngantuk itu rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya saya tidak pernah komplain, Pak, ketika ceramah ada yang tidur. Tidak komplain saya, itulah rahmat dan kasih sayang Allah. Orang di rumah udah pakai AC, tempat tidur enak, Pak. Tidak bisa tidur mata. Ini sedang duduk bisa tidur mata, Pak. Gimana kita mau komplain? Jadi kalau Bapak Ibu susah-susah tidur, rajinlah datang ke pengajian. Mudah tertidur, itulah nikmat tuh, Pak. Hari Jumat gampang kita terkantuk. Orang bilang itu iblis tuh. Kalau menurut saya tidak sebenarnya. Itu hal yang wajarnya kantuk tuh. Cuma kata Rasulullah, ajak orang sebelah pindah. Nah permasalahannya tidak mungkin rasanya ngajak orang pindah duduk tuh, Pak, di Jumat tuh. Kita tidak kenal sama orang kadang. Itu bagian dari rahmat dan nikmat Allah. Cuman janganlah tidur dulu, Pak, ya, sebentar ya. Jelang isya ya. Tahan-tahanlah dulu. Besoknya Rasulullah pulang, Pak. Ditanya oleh kawan-kawannya, Bu, gimana Muhammad, mantap kan? Apa yang mantap? Aku aja tuh tidur. Ulang balik Muhammad, biar kami jaga. Nah inilah, Bu, ya, orang kalau dalam keburukan tuh, Pak, kekompakannya solid, Pak. Kompak mereka. Karena mereka tidak digoda oleh iblis. Karena kawan-kawannya nih, Pak, kenapa perlu digoda ya, Pak, kan? Nah, makanya di masjid orang sering kelahi itu, Pak. Sebab iblis menggoda orang baik. Kan rata-rata banyak masalah di masjid, Pak, ya. Apalagi yang punya yayasan kadang itu yang paling banyak masalah. Saya pernah, kenapa berani saya bilang gitu, Bu, ya? Karena udah ketemu saya 3 masjid yang saya mau ceramah berkelahi, Pak, berebut yayasan. Yang pengurus lama tidak mau mundur, dia ngundang ustaz lah subuh tuh. Pengurus baru ngundang lah ustaz, saya lah ustaznya, Pak. Terus saya bisikkan ke ustaz tuh, biarlah dia berkelahi, pokok amplop kita bagi 2 nanti. Biarlah dia berkelahi, jangan kita ikut campur. Yang kedua, sedang mau ceramah, Bu, ngasih kata sambutan lah ketua yayasan yang lama. Ini yang lain lagi nih, mau berkelahi, Pak, pakai takbir-takbir lah di dalam tuh. Jadi memang saya tidak heran, karena iblis pasti mengganggu orang baik dan tidak mengganggu orang buruk.
karena itu kawan-kawan dia. Nah, makanya tidak tergoda, Pak. Macam-macam jamaah ibu-ibu nih, Pak, majelis taklim ibu-ibu nih kadang pakai geng nih, Pak. Ada geng Bu RW 5 orang duduknya nyandar tuh, Pak, kalau pengajian tuh. Tuh geng Ibu Permata di tengah duduknya tuh agak ramai sedikit tuh, Pak, agak 10. Tuh geng Ibu apa pula lagi beda lah di sebelah sini lah duduknya. Adalah nenek satu, Bu, duduk depan saya, enggak ada geng, Pak. Rupa peka nenek itu, Bu. Gara-gara peka tuh yang maka ada gengnya, Pak. Inilah pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau usia sudah masuk 40 kurang-kurangilah bergaul. Nah, itu maksudnya itu, Pak. Milih-milih lagi bergaulnya di masjid, ngopi sama kawan-kawan yang sama-sama cerita untuk umat, bagaimana ya supaya masjid kita ini ramai. Kita buat lagu gulai kambing agak sebulan, kita undang Ustaz Nazril. Nah, kan itu misalnya nih, Pak, ya. Kita buat gimana supaya tertarik orang untuk ke masjid. Di masjid kita ini, Bu, termasuk nyaman. Ada yang jaga parkir, itu udah menyamankan hati orang kalau bawa sendal bagus, Pak, kan. Kalau enggak itu mau kiri sama kiri dibawa orang ke masjid itu sendal. Sampai panik orang maling dibuatnya, kok kiri aja sendal orang ke sini. Saking takutnya orang barangnya hilang. Kita dijaga. Aman, Bu. Sejahtera kita rasa. Itu amalan pengurus masjid ini besar, Pak. Membuat orang duduk menunggu sholat isya dapat pahala ribat, nilainya sama dengan menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh, dapat pula pahala majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu ini, Bapak Ibu, tidak perlu ikhlas, duduk aja lah dapat berkahnya, Pak. Tidak penting masalah ikhlas tidak ikhlas. Sudah tuh makin sakit hati kita dengar kata-kata Ustadz tuh makin besar pahala kita, Pak. Karena apa? Rela duduk, hati hancur, dia tersinggung. Tidak mungkin ngaji ini tidak ada orang tersinggung, Pak. Pasti tersinggung. Itu makin besar pahalanya tuh. Makin sakit hati ya, kurang ajar Ustaz dari tadi aku ditembaknya terus misalnya gitu. Itu makin besar tuh, Pak. Karena dia makin sakit hatinya. Akhirnya apa, Pak? Rasulullah memutuskan untuk berhenti menjadi pengembala kambing. Nah, itulah Rasulullah berhenti itu, Pak. Jadi kalau di tempat pekerjaan kita membuat kita jauh dari Allah, berhenti jauh lebih baik. Karena kalau udah di bawah sistem, Pak, tidak ada lagi, Pak. Tidak mungkin kita nantang matahari. Mental tidak kuat, kehilangan duniawi. Jadi kalau misalnya macam orang-orang macam kami ini, Pak, masuk ke sebuah sistem, kacau rata-rata, Pak. Karena dia harus nurut kepada atasannya. Syukurnya saya tidak ada di dinas manapun, Pak. Tidak di bawah siapapun. Paling ya kadang kena marah istri adalah. Nah, itu aja lah masalah saya, itu aja, Pak. Tidak ada ibaratnya di komando orang, harus begini, harus begitu. Karena saya tidak akan mungkin kuat. Saya tidak akan mungkin kuat. Pasti lemah juga. Duit nih, Pak, kalau dia sikit bisa kita bilang haram. Kalau banyak harum, Bu. Apa ya, Pak? Bukan mudah nolak duit tuh. Berat tuh, Pak. Saya tidak menyalahkan pula, memang godaannya itu besar, Pak. Dan orang yang berbuat buruk rela dia untuk menghancurkan orang, berapapun dia akan kucurkan. Nah, setelah itu, Pak, dari kejadian Abu Thalib ini sadarlah kita bahwa bagi Allah tidak mengucapkan syahadat tidak ada artinya di sisi Allah. Kan Rasulullah pernah saya ceritakan sama Bapak Ibu, didoakannya pamannya ini, Pak, ya Allah, ampunilah dosa-dosa pamanku. Dia sayang kepada nabimu, dia rela kelaparan selama 3 tahun bersamaku, membela dakwah Islam. Saat ini dia telah wafat, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Apa jawaban Allah, Pak? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi, atau Taubah 113, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun keluarganya sendiri. Nah, ada cerita.
Ini yang pernah saya sampaikan juga, bagi Allah tidak ada istilah orang dalam. Oh, ini keponakannya Nabi, segan kita malaikat, kita masukkan aja lah dia. Kalau kita iya Pak, tapi bagi Allah tidak. Meninggallah Abu Thalib dalam keadaan musyrik, sia-sia seluruh amalan baik yang dia lakukan. Jangankan Abu Thalib lagi Bu, kita yang sudah syahadat aja belum tentu pula selamat lagi Pak. Apa kata Rasulullah? Pembeda antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi siapapun orang Islam yang tidak sholat, kafir Pak. Jadi tidak bisa dia seenak-enaknya Bu ya. Kan ada hadisnya itu Ustaz, kalau kita meninggal disolatkan orang 40 orang tuh diampuni dosa-dosa kita. Iya, kalau yang disolatkan tuh orang sholat Pak. Kalau enggak, enak betul dia Pak. Dia kaya, dipesankannya kan, kalau bapak besok mati kalian cari orang 40, kasih 50 satu orang, suruh sholatkan dia, itu masuk surga dia. Tentu bapak akan nuntut Pak, berarti Allah tidak adil. Bapak ibu sampai puasa sunnah, sholat tahajud malam, subuh bangun datang ke masjid, itu tahu-tahu dia kena sholatkan 40 orang itu diampuni dosa-dosanya. Tidak mungkin. Orang yang mati hari Jumat, mati syahid, iya kalau dia sholat. Orang mati melahirkan, mati syahid, iya kalau dia sholat. Kalau enggak, ya enggak lah Pak. Orang mati bunuh diri di hari Jumat tuh mati syahid dia Pak. Enggak mungkin. Sedih hati Rasulullah nih Bapak Ibu, terpukul. Paman meninggal dalam keadaan musyrik. 3 hari setelah paman Rasulullah wafat, Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Ini loh Pak. Itu kejadian itu di bulan Rajab. Inilah nih Pak. Makanya Rajab ini dikatakan bulan kesedihan bagi Rasulullah. Ummul Mukminin Khadijah itu Bapak Ibu punya satu kebiasaan. Setiap kali Rasulullah pulang dari berdakwah atau pulang dari luar, begitu mau masuk rumah, Ummul Mukminin Khadijah langsung menyongsongnya ke pintu, disambut suami itu datang. Amalan ini sudah tidak ada lagi diamalkan oleh perempuan muslimah. Sempat ini diamalkan Bu, inilah meruntuhkan hati para suami. Dia sepele Pak, tapi runtuh hati suami, sayang kepada istri. Kalau kita masuk jam 8 pagi di Gramedia, itu kan karyawannya bersusun tuh Pak, memberikan hormat. Terasa dihargai gitu. Jadi kalau Bapak kurang-kurang dihargai kalau di rumah Pak, datanglah ke Gramedia jam 8 pagi Pak, menunduk orang nengok Bapak masuk. Siapa orang yang tidak senang disambut Pak? Ini bukan kita gila-gila hormat pula ya Bapak Ibu ya. Semua orang pasti senang kalau dia disambut, dia akan merasa dihargai. Inilah yang diamalkan justru oleh perempuan nakal. Apa kata seorang perempuan nakal yang menulis buku bestseller banyak dibeli oleh ibu-ibu? Mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Yang pertama, kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya penyambutan Pak. Jauh lagi laki-laki itu Bu, Om sini, Om kemana aja? Aku kangen loh sama Om. Apa enggak bidut atuk ini dibuatnya Pak. Di rumah orang manggilnya atuk, ini perempuan cantik manggilnya Om Pak. Itu naik egonya tuh Pak kan. Habis duit dibuat. Saya menyaksikan keruntuhan kakek-kakek gara-gara hal seperti ini. Itulah bahayanya penyambutan tuh Pak. Bapak itu Bu, salah satu jamaah paling aktif di masjid dan selalu bersama istrinya Pak. Satu aja dia nggak ngomong sama istrinya minta izin Bu, cuman ke WC Pak. Begitu betul lah sayangnya ke istri, kemana pergi? Abang pamit, abang mau ke sana. Abang ke WC aja nggak pamit ya Pak. Sayang sama istri Bu. Pas dia pensiun,
Dia minta buatkanlah ke anaknya akun FB, buatkanlah bapak akun Facebook, biar tidak suntuk bapak pensiun nih. Dibuatkan anaknya Facebook. Dia tidak tahu bahwa di dunia maya ini sudah banyak penipuan-penipuan, orang pakai foto perempuan cantik, sebetulnya dia tidak ada. Di messengernya lah bapaknya, Assalamualaikum om. Dijawabnya Waalaikumsalam. Berapa umur om? Udah 59 tahun, setahun dia setelah pensiun. Ya Allah om, masih ganteng juga om lagi. Habis pak, 500, 1 juta. Istrinya curiga, dia mulai mewarnai rambut pak. Mulai mewarnai rambut bu, sampai 1 mobil dijualnya pak untuk mengirim itu. Dan perempuannya itu tidak sedikit yang merayu dia dalam Facebook tuh pak, 11 orang dikirim semua. Akhirnya sampai dia tidak lagi mengacuhkan istrinya dan tidak lagi sholat ke masjid dan tidak sholat sama sekali. Itulah ngerinya itu pak. Pas saya ke rumahnya lari dia pak, tidak mau dia ketemu saya. Jadi yang kedua kali itu dia tidak mau lagi ketemu saya. Pertama masih mau ketemu, yang kedua dia tidak mau lagi. Itulah bahayanya pak ya, orang merasa dihargai, tersanjung, hilang akal sehatnya. Ini suami pulang HP ditanya, HP, ini HP, periksa HP suami. Belum disuruh minum lagi pak, belum disediakan makan, udah langsung ngegas. Cuman ibu-ibu yang mendengarkan malam ini, janganlah ini ibu amalkan, karena udah terlambat. Sempat sekarang pak Toto pulang suami, Masya Allah bang, masuk bang, betul kak. Langsung berdenyut jantung suami ibu, ninggalkan perangai istri aku. Karena pernah macam ini, tahu pulang disambut pak. Itu takut suaminya bu, tidur istrinya dipandangnya, muka dia nak nyangka lah pendek umurnya. Ya biasanya kalau nasi, mah ada nasi mah, itu ada dimasakkan, tinggal ngambil, nak pandai. Itu lauk situ. Ini tahu-tahu tiba-tiba dia akan makan abangnya bang. Apa ndak ketakutan suaminya dibuatnya pak. Yang kedua, kata perempuan nakal tahu bu, kami dandan setiap saat. Dan ini sebetulnya amalan sahabiah di zaman Rasulullah. Jadi kalau suami-suaminya pulang perang atau pulang dari safar berdagang, sampai di Mekah tidak ada yang boleh pulang dulu. Nginap dulu semalam di Mekah, satu orang ngasih tahu ke istrinya, suami kalian sudah sampai, itu dandan seharian. Itu pak. Jadi pada masa Rasulullah ini sudah ada. Tapi sayangnya perempuan muslimah tidak tahu bahwa Ummul Mukminin Khadijah itu selalu menyambut Rasulullah. Dan di hari akhir hidup Ummul Mukminin Khadijah itu Bapak Ibu, dia sudah tidak sanggup lagi berdiri menyambut Rasulullah. Jadi Rasulullah pulang tuh pak, berusaha dia untuk berdiri. Ini dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abasa. Jadi beliau mau berdiri tapi tidak sanggup, menggigil-gigil pak, langsung dikejar oleh Rasulullah. Jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung nangis Ummul Mukminin Khadijah. Umur waktu itu udah 60. Fatimah masih kecil dan menyusu, tapi air susu Ummul Mukminin Khadijah sudah darah yang keluar. Jadi memang habislah harta, habis selama 3 tahun tuh, badan tidak sehat. Ditanya oleh Rasulullah, mengapa engkau menangis Khadijah? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah denganku, hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak ya Rasulullah. Aku menangis karena aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan berdakwah menyeberangi lautan, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, injak, jadikan jembatanmu. Itu sayangnya. Ini istri meninggal, pesannya ke suaminya, jangan coba-coba abang menikah lagi kalau aku mati. Menikah abang gentayangan, aku tengok lah bang.
Tiap malam aku ganggu, aku bikin tak tentram. Dan ini diakui oleh Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah itu selalu menceritakan Khadijah, dan kalau sudah menceritakan Khadijah, berbinar-binar muka Rasulullah itu. Jadi Rasulullah pernah cerita ke Ummul Mukminin Aisyah, waktu aku menerima wahyu pertama, betapa takutnya aku melihat Jibril dalam rupa aslinya, sehingga aku lari dari Gua Hira sampai aku ke bawah. Kemudian aku katakan kepada Khadijah, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Tapi Khadijah bukan mengambil selimut Aisyah, dia langsung memeluk tubuhku. Tentram jiwaku rasa, sakit hati Aisyah dengar. Udahlah tuan, muak orang dengar, Khadijah, 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 Khadijah. Aku lebih cantik daripada Khadijah ya Rasulullah. Semua istrimu janda, aku sendiri yang perawat. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang tidak ada yang menolong aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada yang membantu aku. Begitu tegasnya Rasulullah, Pak. Udah meninggal pun istri tetap dibela, sekalipun Aisyah sangat cantik. Ini biasanya nih Bu ya, kalau istri pertamanya sudah meninggal, tuh bapak tuh menikah lagi. Istri yang muda ini lah dipuji-puji terus. Adek lo bikin kopi pas betul takarannya deh. Enak aja di lidah abang. Beda sama mendiang kakak dulu. Waktu mendiang kakak kena pahit bikin kopi. Kalau mual bro, abang malas ngomong sebetulnya. Asal habis minum kopi kakak dulu naik asam lambung abang. Tercekik-cekik istrinya dikubur dibuatnya. Azab diburu-buru kan. Rasulullah dibela, Pak. Nah ini yang mau kita contoh tuh Pak. Jangan menghilangkan kebaikan, banyak melihat kelebihan. Nah setelah itu Pak, setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah, kesedihan Rasulullah jadinya bertumpuk-tumpuk. Nah, inilah tahun kesedihan. Belum selesai kesedihan paman meninggal, Ummul Mukminin Khadijah pun meninggal. Cara Allah seperti apa untuk menghibur Rasulullah? Dibawalah Rasulullah jalan-jalan, wisata religi Pak, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah inilah kronologi kenapa Rasulullah dibawa jalan-jalan dulu. Ini baru namanya wisata religi Bu, supaya menguatkan hati Rasulullah tidak larut dalam kesedihan. Jadi jalan-jalan itu penting Pak, tapi jalan-jalan yang menguatkan iman. Ini ibu-ibu kadang-kadang kan kami wisata religi ke Islamic Center Rohul. Itu bukan wisata religi itu Pak, itu tanda hari kiamat. Karena kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat, masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Nah itulah orang banyak Bu ke Islamic Center Rohul. Kami sholat di situ Ustaz, sholat 5 menit, foto-foto sisanya tuh Bu. Kak bertiga Kak di tiang ini kita Kak, foto tuh upload. Nah ini tanda hari kiamat Pak. Masjid jadi tempat jalan-jalan itu tanda hari kiamat. Tapi wisata religi itu Bu ya, ada ibu-ibu di Pekanbaru ini, ibu-ibu sosialita, orang-orang kaya. Kadang cerita tuh Pak ngeluh aja Pak, kita pagi ngantar anak lagi, terus nanti kita mengerjakan di rumah lagi, masak, mencuci, kemudian kita nanti ngantar anak, jemput anak lagi, masuk les, capek betul rasanya. Diajaklah ibu-ibu nih wisata religi Bu, ke pedesaan. Di desa ditengoknya lah Pak, perempuan sambil menggendong anak, kain dibawa di sebelah kanan, jalan kaki 2 kilo pergi nyuci. Ada ibu tidak semenderita itu, tapi lihat wajah mereka tersenyum dan gendong anak, nih baskom dibawa tuh Pak.
senyum wajah. Itu nama wisata religi. Kalau ibu-ibu, apa sekarang nih yang mau dikeluhkan lagi ibu? Masak nasi pakai kosmos, masak lauk pakai kompor gas, minimal 2 tungku, 1 sayur 1 lauk. Mesin cuci tinggal kletek berputar, dia nyuci sendiri, dia merah sendiri. Di mana letak bisa ngeluhnya sekarang? Kadang tuh papa kira nggak capek mama di rumah nih masak, mencuci, sempat bisa ngomong mesin cuci itu bu, nggak ada kakak nyuci, kak kami yang nyuci tiap hari, dia nyuci pak, dia merah. Tapi kita tuh suka ngeluh, padahal udah enak pak di masa sekarang nih. Tanyalah sama emak-emak kita yang udah sepuh nih, dulu nyuci pakai pompa airnya, dapatlah bantuan dari pemerintah pakai pompa tuh pak. Nyuci pakai sabun telepon bu, nggak mau busa-busa pak. Setelah itu menyetrika tuh aku kumpulkan tempurung, dibakar lalu dimasukkan sampai bercap-cap celana bapak ini dulu lambang setrika, nggak bisa hilang tuh pak. Tapi mak-mak dulu happy aja dia, bahagia aja dia. TV di rumah Pak RW 1 ditonton lah rame-rame sama warga. Habis sisa Pak bawa tikar pak kan, duduk di depan rumah Pak RK lah dulu namanya kan. Itu suasananya akrab bu, tidak ada yang berkelahi satupun. Karena siaran TV TVRI cuman pak, apa yang mau dibekelahi kan, tapi enak hidup masa itu. Sekarang dulu masjid hanya berkipas, lampu minim. Sekarang udah dikasih pengurus AC, dingin, sejuk, jadi tidak ada alasan kita lagi untuk mengeluh tuh, dan nyaman sekarang ini. Nah itu namanya wisata religi bu, jalan untuk menguatkan iman. Rasulullah apa yang tidak dikuatkan imannya oleh Allah? Pertama, Rasulullah jumpa orang menanam 1 langsung panen 10, tanam lagi panen lagi. Nah itu jalan-jalan Rasulullah pak. Ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, gambaran apa ini Jibril? Inilah gambaran orang yang suka bersedekah ya Rasulullah. 1 ditanamnya langsung panen 10. Dan itu sebetulnya kalau saya tanya sama bapak ibu nih, apa yang bapak ibu rasakan semenjak rajin sedekah? Mungkin macam-macam, banyak yang bisa bapak ceritakan mungkin. Keajaiban ketika kita bersedekah itu. Cuman tidak sedikit juga orang takut bu, melakukannya. Saya kemarin kan sore pak, ada undangan di Jalan Hang Tuah itu, kami Masjid Al-Kahfi Ustaz. Setahu saya sepanjang Jalan Hang Tuah itu tidak ada Masjid Al-Kahfi. Rupanya ada 1 masjid dibangun oleh 1 orang ibu-ibu. Ibu itu di Jakarta pak. Dia bangun sendiri. Total bangunan itu 1,7 miliar. Di luar sound system, di luar apa. Kenapa berani dia sendirian? Karena saya yakin dia sudah merasakan keajaibannya. Tidak minta di jalan, tidak ada mempermalukan agama ini bu, sendiri aja pak. Masjid An-Namirah sendirian juga orang yang bangun tuh pak. Makin menjadi rezekinya bu. Sekarang dibangun bapak tuh lagi masjid di Ribo Panjang, sama-sama dengan An-Namirah. Udah finishing, tinggal melaksanakan sholatnya lagi di sana. Kita beramai-ramai apa ya ngumpulkan itu pak. Kadang kalau banyak lah nyumbang di masjid tuh macam dia lah punya masjid, kadang itulah payahnya tuh pak. Banyak dia menyumbang, dia ngatur masjid tuh, dan itu kejadian itu banyak bapak ibu. Bagus dia nak nyumbang lagi itu sampai kata orang pak, kalau dia udah nyumbang semua diatur ya. Sama ustaz-ustaz diganti ini sekali pak. Oleh ustaz dia, biar saya yang bayar. Pada pembebasan tanah, kami bayarkan tanah ini, tapi ustaz kami yang nyarikan. Akan selalu seperti itu jadinya pak. Jadi kalau kita itu udah banyak nyumbang, udahlah ikhlaskan aja lah karena Allah. Karena kan Allah itu tidak tidur pak, tahu dia semua kebaikan kita itu, sekalipun orang tidak tahu.
Saya menyaksikan Bu, orang yang rajin nyumbang ke masjid. Ada di Masjid Nurul Iman Pasar Mambo itu Pak, ada donatur besar satu, tapi tidak pernah mau ikut rapat, tidak pernah komen. Ada tuh Bu, diam aja, pokoknya asal ada kebutuhan masjid ngomonglah sama dia, selesai tuh Pak. Tapi dia tidak pernah ikut campur urusan masjid. Nah ini pula kadang sayangnya, kalau udah banyak nyumbang tuh macam dewa dia di masjid tuh Bu. Pokoknya harus dihargai, harus dihormati, sampai kita yang payah ngapal namanya kadang dikasih sama pengurus lain tuh Pak, Ustadz tolong nanti apal nama bapak nih Ustadz, sebut namanya Ustadz, kalau enggak masalah nanti masjid kami dia. Gila, hormat tinggi lah Bu, dia habis pensiun baru rajin ke masjid. Dulu dia orang berpangkat, dihargai orang, di masjid mau dibuatnya jadi kepala dinas dia di masjid tuh Pak, jadi kadis dia, habis orang dia teratur ya semua ya. Nah, ini banyak kejadiannya nih Pak. Ini yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu. Ada donatur masjid, 80% masjid itu dia yang bangun. Imam masjid itu ganteng Pak. Donatur nih yang nyuruh, Pak Imam bisa ngajar ngaji ke rumah saya. Anaknya perempuan. Jatuh cinta lah anak sama imam nih Pak. Dia tidak setuju karena dia menganggap imam nih kalangannya rendah untuk strata duniawi dia. Tidak setuju dia Bu. Sementara anaknya Pak sangat cinta kepada imam ini. Datang dia ke ketua masjid, berhentikan imam tuh kalau tidak aku tidak mau nyumbang lagi ke masjid nih. Itu ancamannya Pak. Tapi salut saya, ketua masjidnya hebat Pak. Imam kita ini tidak ada salahnya Pak Haji, tidak mungkin kita berhentikan. Dia tidak ada salah dengan jamaah. Anak Pak Haji jatuh cinta itu bukan hal yang salah pula. Jadi kami tidak bisa memberhentikan imam kami. Pak Haji tidak nyumbang sini lagi, sedih kami Pak Haji. Tapi mungkin inilah yang harus kami putuskan. Kami tidak akan memberhentikan imam kami. Itu mantap Pak pengurus. Sempat pengurusnya penjilat, aman tuh Pak Haji, aman, tenanglah Pak Haji itu. Awak Pak Haji ini sama tahu lah Pak Haji. Kita udah dekat Pak Haji, macam tai ayam di atas pasir kita Pak Haji. Diangkat taiknya ikut pasirnya. Saya taiknya, Pak Haji pasirnya. Macam itu betul menjilat tuh Pak. Tapi ini enggak Pak, enggak mau dia. Orang kan banyak menganggap Bu, kalau diukur-ukur duniawi, orang-orang yang di membidangi agama ini kan rendah bagi mereka Pak. Ada ibu-ibu cerita ke saya sampai mencong-mencong mulutnya, menantu saya, anak saya yang pertama tuh Ustaz kuliahnya di Virginia Commonwealth University di Amerika Serikat. Menantu saya yang kedua di Perth, Australia. Menantu saya yang ketiga Belanda. Anak bungsu saya Ustaz, Ustaz pula dia maunya. Padahal berapalah penghasilan Ustaz. Padahal dia ngomong sama saya Bu, agak terdiam saya. Rendah betul rupanya orang memandang Ustaz. Kalau secara strata dunia. Akhirnya Bu, bapak tuh pindah masjid dia Pak. Awalnya pindah masjid dulu dia donatur nih. Setelah itu dia bangun masjid sendiri tidak jauh dari masjid itu. Itu keras hatinya Pak. Bagus masjid dibuatnya. Siapapun yang jadi imam pasti terganggu Pak. Waktu saya ceramah di masjid itu, disuruh orang saya jadi imam. Saya baca Sabbihis, imam sebelah baca Wasamsi, bertukarlah ayat kami. Sama-sama terdiam. Tazakkaha, bertukar tuh Pak. Sama-sama terdiamlah kami berdua. Ganti ayat. Selesai saya sholat, saya kasih tahu lah sama Pak Ketua Masjid nih. Kalau azan dan iqamah, oke lah kita hidupkan mic yang di luar toanya. Tapi kalau udah sholat tuh pakai mic dalam aja lah. Terganggu saya tadi jadi imam. Lumayan tuh Ustaz. Subuh tadi tuh Ustaz dah. Imam sebelah bilang Allahu Akbar, ruku masjid kita. Ruku Pak. Saya kira itu terjadi di situ aja Bu. Rupanya siapa yang dekat-dekat An-Nur masjidnya banyak yang mengalami hal seperti ini. Masjid Agung An-Nur mic-nya toa keluar. Di bawah Masjid Agung An-Nur, Masjid Gunung Merah. Di sebelah Gunung Merah satu gang Nurul Hidayah Pak.
Sebelah Nurul Hidayah Darul Amal, sebelah Darul Amal Nurul Falah. Itu sejajar Pak, beda gang aja. Karena memang orang berlomba-lomba untuk membangun masjid pertanda hari kiamat. Memang tidak bisa itu dipungkiri. Itulah menandakan Rasulullah itu benar Pak. Akhirnya tahu Ibu, mereka pun merasakan hal yang sama. Kadang jadi imam itu Ustaz bertukar irama dengan imam sebelah. Irama yang bertukar, rakaat pertama beda irama, rakaat kedua beda iramanya. Sampai khatib pun Bu macam berkelahi Jumat tuh Pak. Yang diatur laki-laki sunnah muakkad sholat berjamaah ke masjid, datang Gunung Merah. Bohong. Tidak pernah Rasulullah. Dia judulnya beda Pak. Saya tahu, dia tukang parkir yang ngomong. Berkelahi khatib nampak ini karena dia mic-nya keluar semuanya. Nah, jadi ini wisata religi Rasulullah salah satunya yang dilihat dan ditanya oleh Rasulullah. Orang yang gemar bersedekah ikhlas karena Allah, maka Allah akan menggantinya walaupun manusia tidak mengetahuinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.